Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi interpersonal. Semoga teman-teman dapat memahami apa itu komunikasi interpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabarudin dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya dari kelas C dengan NIM 2120 dan 1070. Di sini saya akan menganalisis mengenai komunikasi interpersonal, yakni dengan podcast Deddy Corbuzier dan juga Habib Jafar. Sebelum kita memasuki video mengenai podcast Deddy Corbuzier dan juga Habib Jafar, terlebih dahulu kita akan memahami apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan, yang mana antar dua individu ini yang saling terbuka dan juga saling akrab, seperti itu. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai komunikasi interpersonal. Sekarang kita memasuki video podcast antara Deddy Corbuzier dan juga Habib Jafar. Tapi memang sekarang Islam tuh mulai dilirik di Indonesia sebagai kiblat baru lah. Harusnya. Karena di Timur Tengah tuh lebih kacau. Nah iya, harusnya begitu. Sesama Muslim aja bunuh-bunuhan. Gitu. Nah, sekarang bayangin kalau ada bule nih datang ke Indonesia. Ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata. Saya nggak pernah cerita baru di sini. Gue punya teman bule. Dia tinggal di rumah gua selama 1 bulan penuh. Oke. 1 bulan penuh. Ini bule nih ya. Bule ganteng cowok. Oke. Gitu. Dia jalan karena dia merasa bahwa dia nginep pokoknya sebulan penuh karena ada kerjaan lah di tempat gue. Itu lu selama lah? Sebelum. Oke. Oke, itulah tadi video mengenai podcast antara Habib Jafar dan juga Deddy Corbuzier. Setelah Anda lihat bahwa di situ adanya komunikasi antar pribadi antara Habib Jafar dan juga Deddy Corbuzier. Nah, di sini teman-teman lihat juga tadi bahwa adanya etika komunikasi yang telah dilakukan oleh Deddy Corbuzier terhadap Habib Jafar dengan sopan dan juga hormat. Di jalan pagi-pagi keluar nyari bubur. Karena seminggu pertama gua kasih lihat makanan-makanan di jalanan yang kaget. Wah, $1 katanya. $1 banyak itu $1 udah. Sampah ini bubur jalan sendirian. Pulang dia cerita. Ini kejadian tuh udah lama. Dia cerita, wah, Indonesia. Kenapa? So, gua lagi jalan di jalanan. Tiba-tiba ada mobil. Mobil berhenti di depan. Set, dibuka kaca mobilnya. Buka kaca. Di sana ada wanita berhijab. Terus ada pria juga. Oke. Dengan pakaian Muslim. Dengan pakaian Muslim. Sir. Gitu. Begitu dia lihat, dia buka, otak teman gue ini mati gua. Mati ini gue. Kalau nggak ditembak, dibom gua. Karena kebanyakan nonton film-film itu. Iya. Dia nggak bisa lari, nggak bisa ngapain, dia diem tertegun doang. Turunlah gitu. Terus si cowoknya bilang, dia udah diem, bisa bahasa Inggris. Dia bilang, my son bilang, you look like bintang film di Amerika. Boleh nggak my son take a picture? Seorang Indonesia. Biasa dong. Take a picture, mister. Take a picture, mister. Akhirnya sekeluarga take a picture. Dia pulang, dia cerita sama gua. Terus dia bilang, ini teman-teman gua nggak tahu nih di Amerika. Kayak begini. Karena yang ada di otak mereka adalah, kalau lu lagi jalan, bule, di stop mobil. Nah, itulah tadi etika mengenai etika komunikasi. Nah, di sini
saya akan menjelaskan kembali bahwa tidak semua komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah. Contohnya ini dari komunikator, yakni Deddy Corbuzier terhadap komunikan, yakni Habib Jafar. Tidak semua yang ditanyakan dari Deddy Corbuzier kepada Habib Jafar itu harus dijawab, dan tidak semua itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, Dengan orang-orang Muslim itu pasti bom. Iya. Itu pasti bom. Nah dari sana terus dia cerita ke teman-temannya, lu tahu nggak gua kemarin begini-gini. Jadi nggak benar tuh cerita semuanya tuh nggak benar. Cuman yang jadi masalah adalah banyak cita-cita negatif yang akhirnya keluar karena yang positif tidak keluar. Ya. Gitu loh bos. Dan itu sebenarnya imajinasi itu dibangun secara sadar oleh Hollywood. Ada satu film dokumenter Ya. yang merekam bagaimana Hollywood itu mayoritas filmnya mendiskriminasi, membangun imajinasi yang buruk tentang Islam dan orang Arab gitu. Jadi dia bikin dokumenter tentang itu gitu. Nanti kalau ini gua tampilin deh filmnya. Nah, jadi itu kalau buku misalnya, lu baca buku-buku keislaman gitu atau apa? Banyak, saya dapat buku-buku keislaman banyak sekali. Oh iya. Banyak Dan banget. lu Ada 1-2 buku lah yang gue baca. Gue lupa judulnya juga apa. Karena pada saat saya mualaf itu, yang ngirimin buku, ngirimin sajadah, ngirimin... banyak bos. Nah, dapat teman-teman lihat juga bahwa selain komunikasi etika dari Deddy Corbuzier terhadap Habib Jafar, di sini ada juga kepercayaan dan keterbukaan dan juga kasih sayang dari Deddy Corbuzier terhadap Habib Jafar ini. Iya, nanti saya sumbangkan karena tidak bisa dibaca semua. Tidak mungkin dibaca semua. sudah mungkin Al-Quran, Al-Quran ya pasti banyak banget. Banyak. Iya. Nggak ada yang ngirimin aplikasi buat beli. Buat beli. Al-Quran kan ada aplikasi. Oh iya, sekarang. iya. Bisa. Padahal tinggal buka ya. Tinggal buka. Al-Quran boleh didudukin nggak, Bos? Al-Quran apanya dulu nih? HP yang ada Al-Qurannya. Oh, Kalau HP yang ada Al-Qurannya boleh. apa bedanya? Yang nggak boleh itu mushafnya. Apanya itu? Mushafnya, kitabnya. Kitabnya. Dibawa kan ke kamar kitabnya- mandi juga Kan nggak boleh. kitabnya ada di HP, Bos. Iya, ada di HP. Sama kayak ada di kepala. Emang kalau ada di kepala, kepalanya nggak boleh masuk ke kamar mandi. Pintar sekali jawabnya. Tapi kalau didudukin walaupun ada di kepala ya nggak boleh. Oh iya, betul. Jadi kalau di HP boleh didudukin dong. Boleh. Boleh. Dibawa dong. ke WC pun boleh Iya. dong. Yang nggak boleh itu kalau di HP, Ah. ada aplikasi Al-Quran, Anda juga ada website-website yang enggak. Oh, Bukan iya. karena digabungin sama Al-Qurannya. HP kita nggak seharusnya ada website yang enggak. Iya betul. Sengaja Yang ya, iya lah. beda folder lah ya. Enggak ya. Nggak Kalau begitu. baca Al-Quran di kamar mandi, yang di dalam HP, Kalau membaca Al-Quran nggak boleh di kamar mandi. walaupun di dalam HP. Walaupun di dalam HP. Oke, siap. Membacanya yang nggak boleh. Siap. Saya memang agak jarang sih. Walaupun nggak di kamar mandi kayaknya Anda agak Ya jarang. itu maksud saya. Iya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya analisis dan juga saya paparkan pada teman-teman. Mungkin terdapat salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ahmad Sadruddin dari kelas C. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.